Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mela Melia Nursa Putri. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi Balanced Scorecard, yaitu metode yang digunakan perusahaan untuk mengukur dan mengelola kinerja berdasarkan strategi yang ditetapkan. Di sini eh, Balanced Scorecard dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992. Metode ini tidak hanya menilai perusahaan dari sisi keuangan, tetapi juga dari aspek pelanggan, proses bisnis, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi, Balanced Scorecard ini adalah sistem manajemen strategis yang digunakan untuk menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam ukuran kinerja yang dapat diukur dan dievaluasi. Adapun fungsi dari Scorecard adalah yaitu membantu perusahaan untuk menerjemahkan strategi menjadi tindakan nyata. Dengan adanya sistem ini, seluruh karyawan dapat memahami tujuan perusahaan dan bekerja ke arah yang sama. Ada empat perspektif balanced scorecard. Yang pertama itu ada eh, perspektif keuangan, yang kedua perspektif ke pelanggan, yang ketiga perspektif proses internal, dan yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Keempat perspektif ini saling berhubungan. Jika karyawan berkembang, proses bisnis bisa menjadi lebih baik. Jika proses bisnis baik, pelanggan akan puas. Jika pelanggan puas, maka keuntungan perusahaan akan meningkat. Adapun langkah-langkah untuk menyusun balanced scorecard, yaitu dalam penerapannya, perusahaan harus menentukan tujuan yang jelas terlebih dahulu. Setelah itu ditentukan indikator untuk mengukur keberhasilan, kemudian dilakukan evaluasi secara berkala. Contoh penerapannya misalnya pada sebuah kedai kopi, untuk meningkatkan keuntungan, perusahaan harus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, mempercepat proses kerja, dan memberikan pelatihan kepada karyawan. Dapat disimpulkan bahwa balanced scorecard ini membantu perusahaan untuk mengukur keberhasilan strategi secara menyeluruh. Dengan metode ini, perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan pelanggan, proses bisnis, dan mengembangkan karyawan. Terima kasih. Dengan demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.